Sudah beberapa tahun ini ya, sejak Tiang Jauh belum ada, tapi masa depan Mbappe itu selalu menghiasi tengah tahun waktu lagi off season ya. Tapi tahun ini sepertinya adalah yang paling eksplosif karena PSG secara mengejutkan tidak membawa Mbappe ke tur pramusim mereka di Jepang dan juga memasukkan Mbappe ke daftar jual mereka. Nah, kenapa? Itu yang akan kita bahas di Tiang Jauh hari ini, podcast bola untuk semua. I'm your host Popo Kusen dan langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai ya, sedikit intermezzo. Jadi Messi ini setelah kemarin mencetak gol di debutnya mereka, terus mereka balik lagi terus di pertandingan selanjutnya lawan Atlanta United, Messi main dari awal dan dia mencetak 2 gol dan 2 assist sebelum akhirnya diganti di menit ke 75. Dan yang lucu adalah di menit ke 75 itu waktu Messi diganti, gila banyak banget men yang pergi ninggalin stadion. Jadi mereka purely datang cuma buat lihat Messi aja. Gila lucu ya kelakuan fans Amerika ini ya. But ya udah, intermezzo sedikit aja sekalian gue tunjukin kan nih penontonnya keluar. Yaudah yuk kita mulai Tiang Jauhnya sekarang. Beneran mulai nih. Ya, welcome back di Tiang Jauh dan langsung aja kita bahas ya. Kita akan membahas ceritanya atau telenovela PSG yang sekarang yang terbaru ini soal Mbappe ini. Kita akan bahas dengan format ada pertanyaan, kemudian kita jawab. Yang pertama, kenapa Mbappe itu tidak ikut tur pramusim? Jadi PSG bilang kalau Mbappe tidak lagi termasuk dalam rencananya mereka ke depannya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah Mbappe ini dijual aja dan nggak usah ikut ke tur pramusim, makanya dia nggak dibawa. Nah, jadi gini sebenarnya, ini harus dijelaskan lebih dulu. Jadi sebenarnya kontraknya Mbappe itu berakhir di Juni 2024 atau tahun depan dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Tetapi yang bisa mengaktifkan opsi ini adalah Mbappe, bukan PSG-nya. Padahal ini kebalikannya dari sebagian besar kontrak-kontrak yang ada di dunia sepak bola. Biasanya yang bisa mengaktifkan tuh klubnya. Kayak gue sebagai contohnya MU aja, karena gue fansnya MU, jadi gue taunya MU ya. Jadi waktu itu Pogba, terus si Rashford, ada De Gea, itu punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun, di mana yang mengaktifkan itu adalah pihak klubnya atau Man United-nya. Nah, tapi ini enggak, ini yang punya kuasa itu si Mbappe. Nah, akhirnya PSG ini punya keyakinan kalau Mbappe ini tuh diam-diam sebenarnya udah deal sama Madrid. Kalau tahun depan dia nggak akan mengaktifkan opsi itu dan akan gabung ke Madrid secara gratis. Nah, PSG nggak mau dong. Kayak gila, pemain terbaik kita masa pergi tanpa uang sih. Jadi akhirnya PSG memberi ultimatum ke Mbappe. Lu pergi sekarang dan kita dapat duit dari kepergian lu, atau lu boleh pergi tahun depan tapi nggak gratis. Nah, gimana caranya nggak gratis? Ya caranya si Mbappe ini mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahunnya. Jadi waktu tahun depan masih ada 1 tahun lagi kontraknya dan itu harus bayar kalau ada yang mau beli. Nah, opsinya ini paling lambat diaktifkan tanggal 31 Juli dan bulan lalu Mbappe bilang ke PSG kalau dia nggak akan mengaktifkan opsi itu, tapi masih pengen stay di PSG 1 musim lagi. Nah, ini yang bikin PSG alarmnya bunyi ya, karena lalu ngapain kalau lu nggak mau perpanjang tapi lu mau stay 1 musim lagi di sini, lah berarti lu mau pergi gratis dong. Nah, akhirnya mereka memberikan ultimatum ke Mbappe, tolong kita diberi kejelasan tanggal 15 Juli lu mau renew kontrak atau lu mau dijual. Nah, ini udah tanggal 26 Juli ya waktu gua record ini, jadi udah lebih dari 9 hari. Katanya Mbappe ini sampai lewat tanggal 15 tuh nggak bilang apa-apa nih pihak campnya dia. Nah, jadi akhirnya ya udah, lo nggak usah ikut pre-seasonnya. Nah, apakah ini hanya drama atau hanya permainan dari PSG untuk mengusir Mbappe? Nah, permainan sih iya ya, tapi ini bukan permainan untuk mengusir Mbappe sih. Ini permainan untuk mencegah supaya Mbappe ini nggak pergi dengan gratis. Karena kalau pergi gratis, padahal dia kan harganya pasti selangit ya. Selain karena sayang uangnya ini juga bisa membantu PSG dalam financial fair play mereka. Karena PSG ini walaupun duitnya nggak terbatas, tapi kan ada peraturan financial fair play ya. Nah, penjualan pemain tuh bisa dimasukkan ke pendapatan.
Nah, dan nggak cuma itu, PSG juga pengen menunjukkan kalau ini loh, PSG era baru, kita nggak mau lagi tunduk oleh player power. Jadi kalau ada pemain yang menganggap dirinya lebih besar dari klub, ya udah dibuang aja. Ini dimulai dari musim lalu Messi ya, waktu mereka menghukum Messi gara-gara dia pergi ke Saudi tanpa izin. Dan waktu perkenalan Luis Enrique sebagai pelatih baru, ownernya PSG juga bilang ke timnya PSG ini, kalau lu ada yang ngerasa kalau lu dengan main di PSG itu lu membantu PSG, yang mending lu pergi aja. Gitu. Tapi jelas bolanya dari Kylian Mbappe ya, lagi-lagi tergantung dia mau memperpanjang kontrak apa enggak. Dan ini risikonya buat Mbappe sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama, dia akan diasingkan dan dimusuhi oleh fans PSG, khususnya ultras PSG yang selama ini terkenal cukup brutal ya. Dan mereka tuh gak suka sama pemain yang gak tahu balas budi. Kayak Neymar sering dikata-katain nama mereka juga ngata-ngatain Messi. Dan Mbappe ini juga ada risiko jadi kayak gitu. Walaupun Mbappe ini anak asli Paris ya, lahir di Paris. Dan yang kedua, kalau dia stay di PSG, ada risiko dia juga akan dicadangkan sehingga nggak main satu musim. Padahal Mbappe ini kan pengen mecahin rekor-rekor juga ya, rekor top scorer Liga Perancis, top scorer macam-macam lah. Dan tahun depan ada Euro 2024, kalau Mbappe jarang main kan, dia nanti waktu Euro nggak di kondisi peak performance ya. Nah, sekarang soal Madrid, bener gak sih kalau Madrid itu tertarik sama Mbappe? Ya ini udah rahasia umum ya, kalau Madrid itu tertarik sama Mbappe. Bahkan tahun lalu sebenarnya, waktu Mbappe belum perpanjangan kontrak, itu sebenarnya udah deal si Mbappe ini akan dibayar 130 juta euro sama Madrid buat bonus signingnya, dan gajinya 26 juta euro bersih per tahun. Nah, jadi Mbappe ini pengen pergi gratis ke Madrid supaya Madrid bisa ngebayar 130 juta euro itu ke Mbappe, bukan ke PSG-nya, supaya dapat lebih banyak duit gitu. Dan walaupun akhirnya deal-nya ini gagal karena Mbappe tiba-tiba perpanjang kontrak ya, Real Madrid tetap keep in touch gitu, tetap kontak sama Mbappe walaupun masih ada sedikit keraguan. Dan kalau di depan media juga Madridnya kayak sok-sokan sakit hati gitu kan. Dan tentu aja yang harus dibahas adalah mungkin apa enggak Mbappe ini pindah ke klub lain. Antara mungkin nggak mungkin sih, karena Messi ke Inter Miami, Ronaldo ke Al Nassr. Kita juga waktu itu mikir nggak mungkin lah Ronaldo ke Al Nassr ya kan. Nah akhirnya si Mbappe ini kan ditawar nih akhirnya sama Al Hilal ya, 300 juta euro ke PSG dan udah di-accept sama PSG. Dan Mbappe ini gajinya dikasih 700 juta euro per tahun. 700 juta euro per tahun. Itu lebih banyak dari penghasilan LeBron James sepanjang karirnya dari dia main basket. Dan gue baru dapat info juga kalau Messi kemarin waktu ditawar sama Saudi Arabia itu dia juga ditawarinnya gajinya 1 miliar per tahun men. Tapi ini Mbappe sedikit di bawahnya ya, 700 juta per tahun. Mbappe udah bilang kalau dia mending di cadangan daripada main di Liga Saudi. And basically semua klub di Eropa tertarik buat beli Mbappe. Tapi gue bilang yang bikin mungkin bisa ke Al Hilal dibanding klub lain adalah karena kalau klub-klub Eropa lain nggak ada yang mau kan kalau si Mbappe ini cuma main satu musim. Nah si Al Hilal ini bilang nggak apa-apa. Gue kasih lu 700 juta buat main setahun di Liga Arab Saudi, habis itu lu pindah ke Madrid gratis, nggak apa-apa. Jadi ini sih faktor ini yang membuat gue mikir ada kemungkinan walau kecil si Mbappe ini bisa pindah ke Al Hilal. Nah, kalau yang beli bukan Al Hilal, Po, kira-kira berapa harga jualnya Mbappe? Ya PSG bilang sebenarnya mereka nggak nyari untung sih dari penjualan Mbappe. Mereka cuma pengen dapat uang aja dari ngejual Mbappe. Tapi mereka expect minimal di atas 100 juta euro lah. Karena mereka menganggap Mbappe ini bisa dibilang pemain terbaik di Eropa saat ini ya. Bahkan kalau bilang pemain terbaik dunia juga dikit yang akan protes kalau Mbappe ini terbaik dunia saat ini. Oke, nah terus gimana? Ya kita cuma bisa nunggu sampai tanggal 31 Juli ya. Karena 31 Juli itu adalah deadline dari Mbappe ini mengaktifkan perpanjangan kontraknya apa enggak. Dan habis itu tanggal penting selanjutnya adalah 12 Agustus. Itu pertandingan pertama PSG di Liga Perancis. Kita lihat apakah Mbappe akan beneran dicadangkan kalau dia masih di PSG. And 1 September sih itu transfer deadline day. Jadi 3 tanggal penting ini akan kita lihat. Kalau ternyata 31 Juli Mbappe nggak mengactivate opsi perpanjangannya, kayaknya bulan Agustus
bakal jadi bulan yang panjang nih buat Mbappe dan PSG. So itu dia buat Tiang Jauh hari ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu yang suka bola ya. Tiang Jauh adalah podcast bola untuk semua. I'm your host Popo Kusen ya, bukan Pandit. And terakhir jangan lupa please like, follow, and subscribe YouTube channelnya Popo on the Radio ini biar nggak ketinggalan kalau ada episode-episode dari podcast yang lain. Okay, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.